Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Raisa Gina Ataya dari jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini, aku bakalan bahas mengenai storytelling. Nah, sebenarnya storytelling itu apa sih? Dan bagaimana cara untuk menjadi storyteller yang baik dan menarik? Untuk teman-teman yang lagi penasaran dan pengen ngulik tentang dunia storytelling, bisa banget nonton dan simak video aku sampai habis. Nah, sebelum kita beranjak bagaimana menjadi storyteller yang baik dan juga memiliki daya tarik, kita harus tahu terlebih dahulu sebenarnya storytelling itu aktivitas seperti apa atau kegiatan seperti apa. Nah, storytelling itu sebenarnya teman-teman nggak sekedar membacakan cerita atau bacakan dongeng gitu ya. Jadi di dalamnya juga ada sebuah seninya, yang mana storytelling ini bagaimana proses kamu menyampaikan cerita untuk membangun pengalaman dan imajinasi baru kepada si pendengarnya. Bagaimana kamu membawa cerita yang kamu bawakan itu ke imajinasi pendengar sehingga pendengar memiliki emosi yang sama dengan yang kamu rasakan gitu. Nah, dalam proses itu juga tidak mudah, tentunya perlu banyak latihan sebagai seorang storyteller, bagaimana kamu mengatur suara, bagaimana kamu menyampaikan cerita tersebut itu sendiri, bagaimana kamu melatih penokohan di dalamnya, karena di sana ada banyak hal yang bisa kamu temukan. Yang pertama tentunya kamu menyampaikan atau penokohannya. Misalnya kita ambil salah satu cerita gitu ya, yakni Rapunzel. Dalam cerita Rapunzel, tentunya ada banyak tokohnya. Yang pertama ada Rapunzelnya itu sendiri. Ada ibu tiri atau nenek sihirnya yang mengurung Rapunzel di dalam menara. Kemudian ada ayah dan ibunya Rapunzel yang mencari Rapunzel, gitu kan? Nah, dalam keadaan itu juga, kamu harus membagi suara kamu menjadi beberapa karakter. Di mana nggak hanya beberapa karakter itu juga, tapi ada seorang narator yang membacakan alur ceritanya. Untuk itu, agar kamu bisa lebih dalam menjadi storyteller yang baik, aku bakalan bahas atau bakalan ngerinciin bagaimana caranya untuk menjadi storyteller yang baik. Yang pertama, kamu harus percaya diri. Percaya diri itu misalnya kamu itu berbicara di depan orang. Nah, untuk memulai hal tersebut, public speaking yang lancar gitu ya, itu tidak hanya itu gitu yang diperlukan, tetapi kamu juga perlu banyak latihan. Karena kalau misalnya public speaking kamu bagus tapi kamu kurang dalam menyampaikan cerita, atau misalnya kamu belum bisa meresapi apa ya emosi yang ada di dalam cerita, itu bakalan susah gitu. Caranya kamu bisa latihan di depan cermin untuk memperagakan atau langsung gitu menyampaikan storytelling atau story yang bakalan kamu sampaikan. Misalnya kamu melatih wajah kamu dulu, atau mungkin melatih suara kamu dulu, bagaimana suara menjadi nenek lampir, bagaimana seorang suara narator yang harus kamu tetapkan di awal ceritanya. Yang kedua, setelah percaya diri, kamu harus hafal jalan ceritanya dan ceritanya tentunya. Meskipun kamu nggak hafal per barisnya atau per baitnya atau per katanya mungkin kamu nggak hafal, kamu bisa hafalin dengan cara part-partnya, kamu bagi part-partnya gitu. Cara membagi part-partnya mungkin part-part penting, dimana intro kamu harus menjelaskan seperti apa, kamu harus menonjolkan di bidang naratornya gitu. Kemudian setelah itu kamu harus mendalami karakternya itu sendiri. Bagaimana seorang Rapunzel gitu kan. Rapunzel itu seperti apa yang dia rasakan, kamu harus menjadi seorang di dalamnya gitu. Setelah itu kamu bisa memulainya dengan cara menarik kesimpulan di dalam cerita itu. Misalnya menarik kesimpulan, jadi setelah yang kamu bicarakan, cerita yang panjang lebar kamu ceritakan kepada pendengar, kamu bisa menarik kesimpulan atau mungkin berinteraksi dengan pendengarmu. Seperti itu. Apa sih sebenarnya cerita yang saya bacakan ini? Kamu harus tahu juga tentunya, gitu ya. Nah, mungkin sedikit dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin next video saya bakalan bahas lebih lanjut mengenai pengalaman-pengalaman yang pernah saya lakukan, sehingga saya bisa sharing-sharing kepada teman-teman semua mengenai storytelling dan menjadi storyteller gitu ya. Sekian video saya kali ini, banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.